pada hari ini pimpinan Fatayat Anak Cabang Mojo Tengah akan mengadakan pelatihan MC atau public speaking. Mungkin sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi, dan saya yakin sahabat-sahabat sudah banyak yang sudah berpengalaman. Cuma nanti ada yang lebih berpengalaman lagi di bidangnya. Dan ini nanti diharapkan bisa diterapkan, dipraktekkan maksudnya, di ranting-ranting panjenengan ilmunya hari ini. Kemudian langsung saja, sahabat-sahabat, kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nanti sebelumnya mungkin kita kenalan dulu, kita kenalan dulu melalui kurikulum vitae, semacam biodata, dari pemateri kita pada hari ini. Ini sangat hebat sekali pemateri kita pada hari ini. Nama lengkap Ragil Saputra. Ada yang sudah pernah melihat beliau? Pernah? Hari ini? Ya. Atau mungkin di televisi? Pernah? Pernah belum? Pernah? Kayaknya pernah, tapi nanti akan tahu sendiri. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Beliau aslinya dari kota Banjarnegara, dari kota Ngapak. Katanya tidak ngapak, tidak kepenak. Ya. Dari kota Banjarnegara, tanggal 20 September 1974. Monggo dihitung sendiri usianya berapa. Masih muda ya? Iya, 17 tahun. Ya. Kemudian alamat beliau di perumahan asli Permai, Kramatan Wonosobo. Nanti mungkin ada yang ternyata setelah pelatihan ini ada yang berminat untuk lebih tahu lebih jauh, nanti bisa mendatangi atau bisa nih siap tidak ditamoni kita. Kemudian pengalaman pekerjaan beliau menjadi penyiar dan marketing radio FM, dari tahun 2000 sampai sekarang, penyiar radio dulu. Kemudian selanjutnya MC All Event dari tahun 2005 sampai sekarang. Wah, keren sekali, tepuk tangan untuk beliau. Dan juga di bidang wira swasta, banyak sekali. Kemudian pengalaman organisasi beliau ini dijadikan motivasi untuk kita semua ya. Pertama, pengurus atau beliau menjadi humas dari komunitas sepeda ontel Wonosobo. Ada yang suka mungkin di sini yang suka olahraga naik sepeda ontel? Nanti silakan, mungkin ingin mengikuti komunitasnya bisa menghubungi beliau. Kemudian yang kedua menjadi humas fans radio FM Wonosobo. Ada yang masih suka mendengarkan radio sampai sekarang? Masih ya, masih stay tune ya. Kemudian yang selanjutnya beliau berada di bidang peningkatan sumber daya manusia paguyuban MC Wonosobo yang membuat saya terkesima ya. Ini yang pertama, beliau menjadi talent beberapa judul sinetron kolosal. Mungkin zaman dahulu ada yang senang dengan film Angling Darmo. Ya, beliau pernah menjadi talent di situ. Keren nggak? Ini pada tahun 2004 sampai 2005 ya. Kemudian selanjutnya menjadi talent iklan cukai rokok Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010. Rokok apa? Sahabat? Itu kan dari pihak cukai. Iya. Kita tidak boleh beli rokok yang tanpa cukai. Oh gitu. Oh iya. Nanti bisa dijelaskan langsung saja ya. Kemudian selanjutnya menjadi peserta audisi live Bintang Pantura 2 di Indosiar ya, tahun 2015 ya. Ternyata meskipun di bidang MC beliau bisa, tapi di bidang tarik suara pun tidak ketinggalan ya, sahabat-sahabat, keren sekali Mas Ade ya. Kemudian selanjutnya pernah menjadi host TVRI Nasional Jakarta 4 episode, 4 program, yaitu di tahun 2011 sampai 2012. Bahkan muncul di televisi juga ya. Kemudian jurnalis radio, dan yang terakhir di bagian produksi iklan radio ya. Jadi tadi setelah saya ngobrol banyak dengan beliau,
sebenarnya masih banyak sekali, ya, sebenarnya masih banyak sekali bakat beliau, ya. Tapi karena mungkin saking banyaknya menjadi lupa ya. Tapi nggak lupa sebenarnya, tapi di sini yang poin-poinnya saja. Nanti untuk lebih jauhnya dijelaskan sama beliau. Mungkin langsung saja deh sahabat-sahabat. Sudah tidak sabar ya? Ya, sudah tidak sabar. Oke? Monggo. Ini derek nepangaken. Ini bahasanya agak campur-campur nggak apa-apa, biar friendly. Ya. Ini dari sekian yang hadir sudah ada yang menjadi MC? Tadi, sama. Kalau MC-MC-nya berarti sama. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tadi sahabat Ufi sudah menjelaskan ini sedikit tentang siapa saya, kemudian nama, alamat, kemudian ada beberapa perjalanan karir ya. Ngapunten barangkali ada yang di belakang hoax, sombong. Boten. Betul. Saya tadi sudah meyakinkan Bu, tadi benar loh. Itu yakin saya melaksanakan kegiatan seperti ini meskipun ada beberapa yang belum tertulis. Itu real. Meskipun saya tidak up sampai hari ini di Jakarta, layar lebar ataupun televisi, akan tetapi alhamdulillah saya sudah pernah mencoba Ibu Bapak. Ya, karena apa? Biasanya ngeten nggih, ini langsung ke sedikit sharing sebelum nanti masuk ke topik. Jadi, biar untuk penyemangat panjenengan semuanya. Orang itu akan mendalami ilmunya, mencintai profesinya itu atas dasar nopo? Suka dulu. Betul nggih? Apapun profesinya, tidak hanya seorang MC. Di sini kita bicara tentang pelatihan MC. Akan tetapi nanti kita bisa jabarkan ke banyak hal, gitu. Mungkin panjenengan yang UMKM, panjenengan yang mungkin desainer dan sebagainya. Tentunya tidak lepas dari basic skill passion dasar. Napa niku? Tentunya kesukaan kita, hobi kecintaan kita. Kalau segala sesuatunya dilandasi dengan koni wong tua, kemudian ajakan teman, tapi hati nurani kita tidak merasa nyaman untuk menjalankan, tentunya tidak akan menjadi sesuatu yang diharapkan. Leres? Betul ya? Jadi seperti itu. Nah, sedikit menambahkan dari perjalanan saya sebelum nanti masuk ke topik ataupun materi, memang benar berawal dari rasa suka. Jadi monggo, mulai hari ini ibu-ibu suka dengan profesi MC, meskipun barangkali nanti tidak menjadi MC profesional, minimal MC di keluarga bisa ngomongi putra putri dengan bahasa yang santun. Leres nggih? Karena penjabaran seorang MC itu tidak harus di panggung formal, ditonton banyak orang, gitu. Di hadapan suami, di hadapan anak-anak kita juga sebetulnya layak disebut MC. Karena apa? MC menika basicnya bisa mengolah kata dengan baik dan benar. Jadi, ada beberapa hal yang tentunya untuk kita semuanya harus pahami. Untuk langsung masuk ke sisi materi sedikit demi sedikit. Apa sih definisi MC? Atau siapa sebetulnya MC? Monggo yang bisa jawab, siapa sih MC? Pelengkap sebuah acara, go genep-genep acara. Ya tentu, ada beberapa yang nganggap. Saya pernah sedikit pengalaman, langsung sharing ke real mawon supaya masuk materinya. Sebelum nanti juga panjenengan dari panitia tentunya akan membagikan untuk beberapa poin yang sudah kami share dalam bentuk PDF, nanti biar di copy, digandakan, monggo. MC, Master of Ceremony, itu sebetulnya kalau panjenengan pahami Ibu Bapak, bapaknya cuma saya, berarti Ibu Bapak. Kebiasaan saya kebiasaan kalau di majelis ataupun di forum ibu bapak, ibu-ibu, kita ulangi. Itu ternyata penting. Monggo, barangkali mau dicatat sebagai catatan kecil. Seorang MC adalah pengendali sebuah acara. Gitu loh. Jadi kalau panjenengan selama ini di pengajian, di Agustusan, kemudian di acara desa-desa lainnya, ora nganggo MC, paling si A si B. Ngeten nggih, kadang dalam hati kecil. Ora perlu. Sing penting penampilan ayu ngoblong-ngoblong, sing penting jogetane mer. Itu kalau tidak dikemas mulai dari opening season, permulaan MC menyampaikan acara, kemudian runtut menyampaikan acara, mukadimah penyebutan seluruh rangkaian acara, itu juga sebetulnya kurang pas atau kurang maer kalau ono sapa nggih sih. Ngeten. Jadi seperti itu, MC, kalau kita pahami sebetulnya
motor penggerak sebuah acara. Sekali lagi ditegaskan, monggo dipatahkan bersama. Kalau yang di desa-desa ngapunten, nanti ada yang ngomong, lah apa sih pentingnya MC, yang penting acaranya maya rame. Panjenengan mulai hari ini mindsetnya monggo dibuka bahwa MC sebetulnya sentral dari seluruh rangkaian acara. Mau acara jalan apa enggak, rame meriah apa enggak, hikmat atau enggak, sukses atau tidak, tergantung MC. Nah, ngeten. Jadi sedikit sharing, bukan menggurui, ngajak, memberitahukan, karena saya juga pernah ikut pelatihan beberapa public speaking, kemudian tentang etika jurnalis radio. Alhamdulillah setua ini sudah pernah mengikuti serangkaian kegiatan itu. Nah, mulong ngaten, saya sedikit sharing ke panjenengan semuanya, tentunya melalui majelis ini mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Nah, MC pengendali acara ataupun motor penggerak acara. Kemudian panjenengan tentunya mikir, untuk menjadi seorang MC apa saja yang harus disiapkan, ya sih? Pertama, untuk menjadi seorang MC ataupun dasar-dasar untuk menjadi seorang MC. Satu, menika kedah cakap berbicara, artinya ora gagap, ora lemot, ngapunten, enggaknya diri siapa-siapa. Ini saya berdasarkan ternyata juplak ibaratnya MC. Sebetulnya idealnya bisa bicara dengan lancar, kemudian mempunyai kosakata wawasan yang luas. Niku, untuk seorang MC, basicnya adalah mampu bicara dengan baik dan benar, baik cepat maupun lambat. Ini tergantung nanti segmentasi acara. Akan tetapi, kalau misalnya dengan Mas, pulau cempreng, tidak harus. Sekarang MC itu tidak dituntut power. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita panggil penyanyi berikut. Kalau di panggung lucu, akan tetapi kalau mungkin ya, di beberapa event indoor itu masuk, kan ya, tapi kalau di panggung dengan power yang seperti itu kan lucu. Itu satu, memiliki vokal ataupun tata bahasa yang tertata, kemudian wawasan luas idealnya. Nek nopo panjenengan kok mengaku saya belum luas, kan bisa. Sekarang banyak sekali media-media yang memperkaya wawasan kita, gitu sih. Media jejaring sosial ataupun sharing sama teman itu, satu, bisa bicara dengan cakap, wawasan luas. Kemudian kadang kita diperlukan juga mengetahui banyak hal, isu-isu yang lagi in. Ini apa? Karena nanti akan nambah kita ataupun wawasan kita seolah-olah wong pinter banget, ya sih? Padahal kita yang ngerti berdasarkan tayangan televisi. Wah, sing lagi in, jaji laca pae mbante kancan mbuli. Leres? Ini kita harus paham, meskipun tidak tahu detail, sekelumit saja dilemparkan. Monggo Bapak Ibu ajari anak kita untuk tidak berlaku yang sembrono. Kita adabnya di Jawa harus di tata krama diunggah-ungguh dilaksanakan, jangan seperti yang baru-baru ini. Nah, ini MC, ada beberapa hal ketika kita lagi MC, mboten tok bangkrong textbook acara ini ya wis tok nang kono tok, gitu sih. Neng kudu bisa improve, biar bagaimana audiens merasa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan enjoy, dengan happy, dengan merasa terbawa dengan acara itu. Enten Bu, acara yang dikemas oleh seorang MC yang, maaf saya tidak menyebutkan merek, enggak boten oleh, yang mereka asik sendiri, seolah-olah nyong MC sing ditonton nyongtok nang kene ya, kabeh kudu boten, niku boten parang. Kedah sekali waktu improve, melempar jok ke audiens ataupun menyapa. Bagaimana Ibu, setuju enggak? Nah, tadi kan terbangun, akhirnya terbangun panjenengan rasa, oh MC ini ngajak ini, acaranya urip, ya sih Bu? Yeah. Jangan sampai MC meniku egois. Nah, itu masuk juga bisa. Tidak boleh egois. Egois artinya mementingkan kepentingan kita, tidak mengabaikan ataupun kehendak dari panitia. Nah, nanti masih banyak sekali. Kemudian selain cakap ataupun berbicara, wawasan luas, kemudian tidak egois, MC juga harus ngerti papan tempat.
Kalau tadi secara dasar sudah, kemudian panjenengan mesti untuk seorang AMC menyiapkan beberapa kesiapan mental ya. Kemudian untuk memulai seorang MC membawakan sebuah acara, nah ini kan masuk ke tips ya sih. Setelah tadi teknik dasar apa-apa dan bagaimana sih seorang MC, kemudian untuk seseorang mampu bisa menguasai ataupun membawakan acara dengan baik dan benar. Pertama, ketika kita dapat job, pertama datang tepat waktu itu. Atau misalnya undangan jam 9, biasanya saya setengah 9 sudah gelisah. Kalau belum sampai lokasi saya sudah gelisah, padahal undangan jam 9. Dan kita tahu waktu Indonesia bagian Wonosobo mulur ya sih Bu, kebanyakan. Tapi alhamdulillah saya dari dulu dididik orang tua, kemudian saya aplikasikan sendiri, kok nyata. Ternyata ketika kita punya disiplin waktu, disiplin itu akan membebaskan kita dari segala persoalan kesulitan loh. Nggih, disiplin. Syukur jujur, nek jujur kenangan disiplin dhisik. Nggih sih. Disiplin waktu, datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Karena apa? Kunci sukses untuk seorang MC tampil bisa lancar, disiplin waktu dengan catatan bisa melihat situasi, kondisi. Tadi saya juga sudah membawa kostum beragam. Bayangan saya di kantor Bu, dengan formasi yang duduk rapi, dengan apa, proyektor dan sebagainya. Jadi jas, dasi lengkap. Ini salah satu contoh real ini. Kenapa? Harus persiapan perfect ya sih, datang tepat waktu, kemudian menyiapkan. Dan sebelum dipastikan datang tepat waktu itu, panjenengan yang ngoling siapa, tanya detail. Bu, acaranya apa, di mana, jam berapa, audiensnya siapa saja, berapa jumlahnya. Ini dari rumah kita sudah ngukur. Oh nek ngono saya ngelos ke rasa percaya diri sekian persen, sudah bisa kok untuk ngukur. Kemudian tamu undangan tertinggi VIP siapa, kemudian tamu yang lain siapa, segmentasinya badhe seperti apa, ditanyakan ke yang ngejob. Kemudian tidak cukup itu kan baru by phone dari rumah langsung sampai lokasi, temuilah panitia yang tadi ngejob. Kalau enggak, setidaknya ada perwakilan ya. Kalau tadi sahabat Mustaqimah kan sedang sibuk, kemudian saya direkomendasikan ketemu sahabat Ufi. Nah niku pentingnya untuk cross check lagi, betul acaranya di sini jam sekian, acaranya apa saja, niku cross check acara. Soalnya ngeten Bu, kadang sebuah acara baik niku pengajian ataupun acara yang lain, ada acara yang sifatnya dadakan rubah, ya sih. Niku untuk antisipasi, jangan pede ala seminggu sing dhisik wis di-share ke susunan acaranya ini misalnya. Kita tok bangkrong mantep di situ. Ternyata H-2, H-3 yang diundang tidak hadir karena halangan. Misalnya kepala dinas ini tidak rawuh. Otomatis sudah barang tentu menghadirkan kandidat yang lain ataupun tamu yang lain ya. Kalau kita tidak siap dari situ, nanti dengan PD-nya tidak ngerubah konsep, tiba-tiba sambutan berikutnya kepala desa Dero, ternyata beliau nggak rawuh misalnya, karena nggak konfirmasi, fatal. MC yang salah menikah harus cross check acaranya seperti apa, siapa saja. Itu pun dipastikan Bu, yakin ini sudah nggak ada perubahan. Soalnya lucu ketika nge-MC tiba-tiba panitia wis nang ngarep wong akeh, Mas engko bariki anu ya, bariki anu. Estu Bu, leres sih enten. Itu ngapunten. Jadi panitia dan juga MC harus sinkron. Jadi ketika sudah pasrah bongkoan ya clear. Tidak ada Mas bariki anu ya. Kalau toh ngapunten panitia, kalau toh mau ada perubahan, ketika MC sedang tidak berbicara, sedang lepas mic, kemudian Mas intik-intik saya ke sana misalnya, nanti ngapunten setelah ini. Nah perubahan jadi clear, orang bikin gaduh si audien penonton, anak apa kayak anak apa. Leres nggih Bu, jujur loh niki pengalaman niki sering berdasarkan real fakta lah, orang sah teori banget. Soalnya nopo ben masuk nggih niku. MC harus datang tepat waktu, cross check acara akhir yang mau sambutan siapa aja nggih. Kemudian kalau sudah seperti itu, otomatis ibu bapak akan segala memulai acara.
Panik nggak ibu bapak ketika wah audiens sudah lengkap 900 yang diundang 907 malah misalnya melebihi kapasitas, jenengan harus memulai sing tadinya deg-degane si TikTok jadi tap gila res ngisi cara mengendalikan rasa grogi otomatis. Pertama, bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya. Berdoa, mohon kelancaran, monggo sesuai dengan apa jenengan yang sudah biasa dilakukan, mau ngadepi siapapun, bismillah. Yang kedua, tarik nafas 3 kali. Sebelum pegang mic. Oh, neng mic ya kotor. Ya ampun. Disiasati ya. Kemudian pastikan diulang-ulang, random dibaca. Sekali lagi, niki mboten hal sing sepele loh. Nek ngapingno atau menyepelekan random, walah ustaz cekel aman yang biasa MC, niku sombong. Ngapunten, niku MC sombong. Sampai hari ini saya sudah ribuan kali MC berarti nggih. Itu pun masih saya selalu grogi untuk starting point. Starting point itu start awal kita opening season, kemudian jelentreh ke acara, nggih sih? Betul. Kemudian sudah sampai ke tahapan cross check. Kalau sudah dipastikan aman terkendali, panjenengan jangan langsung megang mic langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Dipastikan kita berdiri dulu, lihat audiens, karena kita apa? Pusat perhatian. Orang biar melihat kita, eye contact dulu, pastikan. Oh coba memiliki juga, jadi disapa dulu. Orang kan Arab ngapa kayak wong nang Arab, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mulai salam, mukadimah, penghormatan. Mau ditulis apa ini? Nggih, kata seniku, alah mulai gosip. Jadi seperti itu nggih. Jadi untuk menguasai segalanya berjalan lancar, tatap dulu. Audien ditatap sekilas aja dari ujung pesertanya ada di orang usah ngeleng-eleng sing mburi barang ya dari sini. Misalnya kalau mau butuh ngomong sebelum on mic untuk pembukaan, panjenengan bisa mengawali di belakang layar. Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara sesaat lagi akan segera dimulai. Untuk itu disilakan yang masih berada di luar untuk memasuki ruangan. Niko, sekali lagi, soalnya kan anteng sing belong ngobrol peteng nggih sih sering. Apalagi ini kan termasuk lingkup kecil. Sing acara gede kalau tak kali seyah gak ngodong yang ngodong ning ora weni karena dibayar ngeten. Sekali lagi kula sering lho Bu, acara duta wisata. Belum ditulis ya. Wah, ini juga kelingan. Saya nge-MC grand opening duta wisata juga 6 tahun berturut-turut sebelum yang kemarin-kemarin ini digantikan oleh yang muda karena saya sudah tua. Jadi itu sebuah pengalaman. Duta wisata di Hotel Krishna 2 kali, di alun-alun Wonosobo sekali, 2 kali, yang menghadap ke selatan sama menghadap ke Pendopo, gitu. Kemudian ada beberapa kali di Korpri pernah. Jadi seperti itu. Sekali lagi, apalagi yang non saya nggih boten ateges nyepelekake siapapun, panjenengan dielengke terus. Sekali lagi mohon perhatian Bapak Ibu yang masih berada di luar, disilahkan untuk memasuki ruangan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. 2-3 kali finish, next sing double ya tinggal wae. Berarti langsung indik-indik maju nggawa niki randan acara langsung tatap salam. Ya sih, sampai mudeng sampai sejauh ini. Nanti ada sesi tanya jawab juga nggih. Barangkali ada yang dibutuhkan dari yang kami jabarkan kali ini. Setelah itu jalan runtut acara. Nah, barangkali sekarang masuk ke sudah mulai nge-MC nggih? Mulai nge-MC mungkin. Sudah opening, salam, kemudian atur pakormatan yang terhormat bla 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 bla, kemudian sampai. Nah, ini pentingnya. Acara itu ada formal, non formal, ada fun. Ya sih? Nek formal non sewu, untuk acara formal panjenengan memilih kata-kata, intonasi, gestur tubuh juga disesuaikan. Ngeten lho. Misalnya, contoh kasus kita sedang napa nggih? Rapat yang dihadiri Pak Bupati intinya. Rapat nopo lah ibaratnya nggih. Menika juga pemilihan kata-kata yang sesuai dengan acara itu. Jangan
keluar jauh-jauh dari konteks acaranya. Kemudian penyebutan yang terhormat. Begini, penyebutan yang terhormat menika nuwun sewu hanya sekali, satu yang tertinggi di situ, bupati, gubernur atau siapa yang tertinggi dulu. Makanya pentingnya datang awal niki, Bu, Pak nuwun sewu, yang fix rawuh siapa dari undangan VIP kan keteng. Lah Pak Bupati ora rawuh Pak, dan susah Pak Wakil. Nah itu berarti nanti yang menggantikan Pak Wakil. Kalau misalnya Pak Bupati berhalangan hadir, Pak Wakil, berarti yang terhormat Wakil Bupati. NJ, sudah seperti itu. Kemudian penyebutan jabatan. Niku mboten usah Bapak Ibu nyebutke kepada Bapak Bupati double jaket, sweater, kaos dienggo kabeh. Kalau jabatan memang nggak boleh. Selanjutnya sambutan Bupati Wonosobo yang terhormat. Nah, baru yang terhormat Bapak Haji Afif Nur Hidayat Sarjana Agama dipersilahkan. Mpun, mboten usah. Monggo Bapak, monggo. Ujare keton ramah, tapi karena acaranya formal saru. Nggih. Di pendopo saya pernah ngensi pelantikan KNPI. Enggak berani. Kita loh, secara personal saya akrab sama Pak Afif. Cok saya MC di desa-desa Pak Afif rawuh salaman ngobrol. Tapi manakala saya lagi jadi MC formal, mboten wani. Jangan sok akrab, jangan SKSD. Ini ciri MC yang ngapunten kurang nyerap ilmu per MC-an kalau begitu. Pak Afif monggo. Padahal sedang formal, mboten pareng. Sekali lagi, catat baik-baik. Kalau lagi formal, ngangguk aja secukupnya. Silahkan Bapak. Padahal aslinya akrab. Itu loh, gestur penting menikah ya. Yang terhormat Bupati Wonosobo dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Wonosobo apabila beliau tidak rawuh. Isi, apabila Pak Bupati berhalangan hadir, itu disampaikan seperti itu. Baru ke nama. Kemudian misalnya kan mau acara ya, dari penyebutan yang terhormat dulu. Yang terhormat Bupati Wonosobo Bapak Haji Afif Nur Hidayat Sarjana Agama, yang kami hormati Kepala bla 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 bla. Tapi mboten usah yang kami hormati nganti pitulas larik, mboten usah. Karena sudah diwakili. Yang kami hormati Lurah Wonorejo Bapak Samsul. Kemudian Ketua RT sekecamatan mana. Jadi cukup dibacakan itu, nggih. Soalnya ngeten masih jamak terjadi yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Lah sing melasing ora dihormati ya njur nangis. Nggih sih, ina temen yang ora dihormati. Padahal tujuannya MC baik. Leres. Tujuan MC bagus, mau menghormati semuanya, tapi tidak serta-merta seluruh yang kami hormati. Yang kami hormati pula, yang kami itu nampaknya pengulangan kata-kata yang tidak penting. Ini sekali lagi untuk acara formal nggih. Kemudian serta hadirin yang berbahagia. Nah, baru masuk ke ngeten. Kalau panjenengan kok kira-kira sudah mau memasuki misalnya sambutan. Berikut kita ikuti seksama sambutan Bupati Wonosobo yang terhormat Bapak Haji Afif Nur Hidayat Sarjana Agama. Disilahkan. Nah, ini setelah beliau Pak Bupati selesai sambutan, kan onten ingkang terima kasih Bapak Bupati telah memberikan sambutan, semoga bla bla bla. Nek formal boten penting. Misalnya formal loh. Kalau di desa kunjungan monggo. Terima kasih kami aturkan kepada Bupati Wonosobo atas sambutannya. Semoga bla 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 bla. Nggih sih? Akan tetapi formal. Ini ibaratnya lagi napa nggih? Tadi napa? Misalnya lagi rapat mboten pelantikan itu nggak ada kita nimpali setiap yang sambutan terima kasih mboten nonton gitu nggih. Langsung ke acara berikutnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Desa Rejo kepada Bapak dipersilahkan. Misalnya, gitu, sih seperti itu. Paham ya? Jadi untuk menyebutkan jabatan itu tidak harus bapak atau ibu. Belum tentu bupati ini bapak loh. Di kabupaten lain kan ada yang ibu. Di Purbalingga misalnya Banyumas, nah, misalnya ibu. Jadi bupati Banyumas yang terhormat ibu siapa misalnya.
Jadi namanya itu disebut setelah penghormatan dari jabatan disebut dulu. Iya sih. Tingkat RT RW pun kados ngaten kepada Bapak Kepala Desa mboten perlu, mboten penting. Sambutan berikutnya, Kepala Desa Lamuk yang terhormat Bapak Samsudin dipersilahkan. Misalnya jabatannya sebut aja, nggak usah malu Pak, jenengan nggak salah. Sing nyalahke berarti mboten paham. Estu niku. Saya pernah loh sering mengikuti pelatihan, saya merasa nyong cok kayak anak berarti nyong salah. Berarti kalau sing kudu rumangsa, mboten nyalahke sing memberikan materi. Nggih Bu. Jabatan diinget-inget sampai kapanpun itu tidak rubah ADART-nya ibaratnya. Jabatan tetap disebut, baru nama dan gelarnya disebut setelah jabatan. Laras nggih? Berarti sama nggih, pernah mendengar seperti ini? Nggih. Kemudian apa lagi kira-kira? Wonten ingkang badhe tanglet yang mau tanya? Nggih. Nggak apa-apa, ini kan beda nggih, konteksnya beda. Acara formal pemerintahan ataupun acara resmi, nggak apa-apa. Biasanya bahasa Indonesia napa Jawa? Jawa. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Ibu Nyai bla 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 bla, ingkang kula hormati Bapak Ibu bla bla bla, saged. Enggak apa-apa. Mboten napa-napa disebut aja. Nggih. Karena langsung beliau kan tidak ada jabatan. Kalau misalnya ingkang kula hormati Ibu Ustazah Ibu Mumpuni Handayati bla bla bla, misalnya saged. Itu masih aman ya, untuk konteksnya pengajian. Nggih, memang kita menantikan. Nggih, aman, masih aman. Wonten yang tanya lainnya? Napa? Enggak apa-apa, open sharing mawon lah nggih. Kula mboten mengguri, barangkali juga dalam penyampaian ini saya yang keliru dan bisa jadi loh panjenengan yang lebih hebat. Monggo. Yang ditanyakan lagi sing bingung kira-kira ini posisi kira-kira ketika panjenengan jadi MC kita ngeten apa ya nyong sing bingung ngeten ya Bu nggih ditanglet kemawon mboten apa-apa. Silakan Ibu. Iya, pertanyaan bagus menika. Mesti sering nonton kalau MC dangdut ya. Nggak apa-apa, majemuk. Nah, seorang MC sebetulnya itu artis loh. Artis niku mboten tentang TV tok, mboten tentang Jakarta tok, ya sih. Neng desa pun ya artis lokal. Nek Jakarta artis nasional. Sama Bu. Kalau pengajian sama dangdut memang yaitu pemilihan kata-kata, intonasi, gestur tubuh. Misalnya, saya lagi job MC panggung gede dangdutan. Mboten nganggo mukadimah, Bu. Yang kami hormati warga masyarakat, mboten perlu. Langsung misalnya nggih, niki misalnya acara dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah cukup. Apa kabar Wonokromo? Sehat semuanya? Sampun cukup. Alhamdulillah kita berbahagia ketemu di acara yang luar biasa. Sudah cukup, sangat simpel kalau hiburan. Meskipun begitu tidak semua orang mampu. Dikira seluruh MC harus drindil mukadimah penghormatan. Ya ora dadi. Benten. Nah niki sampai hari ini sampai di sini paham nggih? Bedanya MC hiburan panggung dangdut sama MC formal atau pengajian. Nggih sih? Langsung. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam acara tasyakuran walimatul nikah Mas Bayu dan Mbak Fitri. Tentunya berbahagia sekali. Kesempatan kali ini kita dari Dangdut Orkes hadir untuk memberikan hiburan untuk panjenengan. Dan tentunya sebelum ke lagu-lagu dangdut bersama artis-artisnya, diucapkan selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Paling seperti itu. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah warohmah. Bagaimana pasukan dangdut sudah siap? Siap. Nah niku, jadi lebih simpel akan tetapi tidak semua orang mampu. Ngapunten. Kalau sudah siap, yo bersama saya Ragil Saputra kita sambut Fitri Karlina. Langsung ada. Wah, kan ngeten toh. Itu sudah agak mudeng ya. Yang membedakan MC formal, hiburan, pengajian seperti itu. Wonten meleh yang ditanyakan? Semisal di rundown acara ada Pak Kepala Desa, terus Kepala Desanya nggak hadir itu. Nah, ini disebutkan atau
Ini bisa di cross check ya, apabila di rundown kok ada Pak Kepala Desa ternyata beliau nggak rawuh. Pentingnya MC tadi cross check ke panitia, kan ada panitia. Kalau tidak rawuh, yang mewakili siapa Pak ini? Pak Carik kayak Pak Sekdes nopo sinten diserat. Atau untuk penghormatan yang kami hormati Kepala Desa mana? Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kades, Pak Sekdes atau Pak Kadus, ngeten. Tidak harus disebutkan. Jadi sebetulnya idealnya MC memberi penghormatan itu yang rawuh, yang hadir sebenarnya. Tapi cok ora penak nggih. Leres nggih mboten apa-apa disebut. Tapi kalau menurut teori, menurut kaidahnya penyebutan ya yang hadir, makanya pentingnya kita tanya ke panitia bola Bali sing rawuh fixnya siapa. Saya sering loh dibikin kaget ketika tiba-tiba mas ternyata Pak Wakil ora rawuh, ketika sinten Pak Andang misalnya, ya harus merubah yang tertinggi itu ngaten. Tapi ini acara udah mau dimulai tapi belum hadir. Kadang seperti itu, saya sering shock. Itu sama, acara sudah limit waktu dari panitia, mas, get mulai, lah iki sing urung teko. Misalnya kan ngeten, memang ngeten, itu benar-benar kadang membuat pusing senewan dari MC. Gini ku dipastikan aja, ngapunten karena sudah harus dimulai, saya sampaikan aja apa adanya ya, karena beliau berhalangan hadir. Nanti ku, ini pun trik akhir, jurus akhir, ketika kita sudah tidak bisa berargumen, nggak apa-apa. Ternyata beliau kepala desa kita berhalangan hadir dan acara akan segera kita mulai. Untuk itu izinkanlah kami memulai acaranya sesaat lagi. Buat nopo-nopo langsung jalan. Barangkali nanti nusul Pak Kades langsung. Biasanya ngeten, cok bejane dewi. Begitu Pak Kades sudah tap orang rawuh-rawuh, kok acara baru mukodimah benar-benar lagi membacakan acara. Ini rawuh, lego banget langsung. Berikutnya langsung sambutan kepala desa. Biasanya cok ngeten. Yeah. Nah kemudian selain hal yang tadi kita sampaikan atau kita bahas bersama, oh iya tadi yang di belakang Ibu belum, ini sudah terjawab ya pertanyaannya, monggo yang belakang. Cocok, saya juga nanti mau ke situ arahnya. Betul nggih? Saya. Nah ini fungsinya kita bergumul itu Bu. Kalau menjenengan kelenir pengen tanya apa, tanya saja. Ngeten Bu. Untuk seorang MC kan sudah detail membacakan apa, memiliki rundown lengkap dengan nama-nama petugas, baik yang kori, sambutan atau sambutan-sambutan lainnya. Untuk awal sesi itu panjenengan nggak perlu detail seluruhnya dibaca nggih. Tapi dibacakan kerangka acaranya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bupati Wonosobo, atau kalau misalnya ada pembacaan ayat suci itu dulu, kemudian sambutan-sambutan. Jadi nggak harus sambutan Bupati Wonosobo oleh Bapak, nggak sih? Sambutan-sambutan ngeten mawon, sambutan-sambutan baru per item nanti disampaikan. Ya sih, kalau pas membacakan rangkaian acaranya nggak usah disebut Ibu, hanya nanti biar audien juga tahu, oh setelah ini ada ini, setelah ini ada. Tapi mboten usah disebut namanya, kecuali per segmen mau memanggil, sudah gilirannya beliau pidato baru disebut. Mudah nggih? Dibaca aja. Pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan. Cekat. Soalnya kan ada beberapa, nggak usah detail, sambutan-sambutan. Kemudian memasuki acara yang keempat adalah pentas ini. Kemudian selanjutnya adalah doa yang akan kalau doa nggak usah disebutkan kecuali nanti sudah mau menyampaikan doa oleh Bapak. Selanjutnya adalah doa dan merupakan acara terakhir adalah penutup. Gitu sih? Menyebutkannya nama-nama setelah panjenengan per segmen. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan bersama. Mengingat waktu sudah cukup siang, marilah acara yang pertama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Misalnya, ya sih? Sebagai acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari-saudara baru disebut. Ya sih?
Boten usah dikomentari juga. Terima kasih, semoga kalau di pengajian masih luas lah, masih masuk. Tapi kalau semi formal nggak usah, nggak perlu. Kemudian sebagai acara berikutnya adalah sambutan kepala desa ini namanya disebut. Nah, MC menika kedah saged jangan monoton. Acara itu tidak ada yang diinjak-injak loh. Panjenengan sering menginjak acara yang kedua, pegel acarane. Leres nggih. Jamak terjadi tapi salah kaprah, ngapunten, ampun, malih-malih diinget-inget. Sebagai acara berikutnya masih luwes, elegan dan masuk ADART. Tapi kalau menginjak nang desa, ngapunten, masih saya sering dengar menginjak acara. Langsung panjenengan ngendika kemawon, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan ini. Kepada Bapak ini dipersilahkan. Nah, mempersilahkan juga enten kode etiknya. Masih sering dengar ya jenengan, waktu dan tempat dipersilahkan. Berarti udu sing sambutan sing ngarep dipersilahkan, tapi waktu dan tempat. Yang ngono nek ana. Leres sih. Sering diingat-ingat, jangan diinjak-injak, jangan waktu dan tempat dipersilahkan. Sing sambutan udu wong, tapi waktu dan tempat nantinya. Kepada Bapak ini kami persilahkan, dipersilahkan ini sama levelnya masih sopan. Tapi kalau waktu dan tempat dipersilahkan, nek Bapak yang disuruh sambutan jegong wae ora salah, karena yang suruh pidato waktu dan tempat. Leres sih? Nggih. Kalau misalnya ngeten, masalah waktu nggih. Kalau sekiranya waktu kita longgar, acara kita santai kok, ini sesuai target waktu, misalnya mau mulai acaranya tepat ya, misalnya jam 10 kurang 5, jam 10.05 kalau sudah mulai, itu aman, nggak usah membatasi. Soalnya apa? Pembicara itu nun sewu. Pembicaraan itu nun sewu, yang mau sambutan dilematis loh. Kalau dibatasi materi tidak tersampaikan, tidak dibatasi ngobrol-ngobrol mayang-mayang, ya sih tidak beda dengan maaf Ustadz Ustazah, karena topiknya ngalir saking banyaknya, kita percaya beliau saking kayanya wawasannya. Nggih, akan tetapi panitia prigis gak bagi takir pada ngelian malah rampung-rampung gitu. Kalau misalnya panjenengan melihat iki sakjane wis rada mepet waktu, disampaikan bisik-bisik sebelum naik, Pak Bu nyun sewu nanti sambutan kurang lebih 15 menit, nggak apa-apa, itu masih bagus, masih betul. Tapi kalau waktunya masih slow, longgar, kira-kira baru aja dimulai tapi waktunya sudah oke lah, ini masih aman, nggak usah dibatasi. Nggih. Iya, bisik-bisik aja ketika mau naik, misalnya jalan MC ngoyok, Pak nyun sewu nanti waktunya 10 hingga 15 menit nggih. Ngeten. Sampun? Menendang boten bareng, nginjak boten bareng. Iya, ngeten. Sebetulnya itu kan pas istilah ngapunten nggih, MC dasar sebetulnya. Kalau misalnya kok jenengan kok mau memakai MC yang sesuai standar, sebetulnya meningkat. Ya, iya ya, saya masih ragu. Tapi monggo kalau mau, daripada menginjak masih lebih meningkat ya. Soalnya diinjak kan di bawah, meningkat kan di atas. Tapi idealnya kalau ingat, kalau kok kelingan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti acara ini ataupun berikutnya. Kemudian ngeten Ibu Bapak, Ibu dan Bapak, bapaknya cuma satu ya. Ibu, seorang MC jangan menggunakan bahasa yang monoton. Dari satu acara ke acara lain kan biasanya ajak wae, ya sih, ajak wae. Menginjak acara berikutnya, menginjak acara yang lain. Ngeten. Misalnya dieling-eling Bu, mau pas arep manggil narasumber ataupun mau memanggil Pak siapa untuk sambutan, sudah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan dari kepala desa ini. Kepada Bapak dipersilakan. Sudah. Jadi nanti di segmen berikutnya bisa hadirin yang berbahagia. Berikutnya kita ikuti bersama sambutan pengarahan dari. Jadi beda. Jadi penonton orang nebak mesti gak ngomong kue maning mesti.
Niku sing terjadi. Allah nyongos ngerti dhewe gak ngomong apa. Jadi audien, peserta, penonton itu akan dibuat kagum ketika wah nyontoh bakane salah tapi jadi apike kan ngeten kadang kudu improv. Makanya itu wawasan kaya atau kaya wawasan penting seorang MC niku mengetahui. Kemudian ngeten Bapak Ibu, ketika kok krik-krik rasane iki koyone oh dengan atur kita penyampaian kita kok lesu dan sebagainya, kita kasih job karena seorang MC itu tidak beda dengan seorang artis, talent, penghibur, bisa juga dengan nyanyi, puisi, deklamasi, debus barangkali bisa. Ini untuk istilahnya apa ya, menyambung acara dari krik-kriknya itu ya, untuk bisa menghidupkan suasana. Akan tetapi ini tidak berlaku bagi acara formal. Sekali lagi, mungkin acara semi formal bisa nggih. Bapak Ibu sudah ngantuk, bagaimana kalau saya nyanyi sebuah lagu? Boleh. Tapi kalau lagi pelantikan tidak ada orang nyanyi-nyanyi mangku purel, rungkat, nggak ada. Meskipun itu senengin jenengan kabeh, nggak ada. Tolong bisa mengendalikan, nah, jangan egois. Itu kan masuk ya teorinya, mengendalikan, jangan egois. Apalagi monggo Ibu barangkali. J. Itu masih masuk. Ini kan acuannya untuk acara formal pemerintahan ya. Kalau pengajian masih ya, alim ulama kan jamak penyebutan untuk G. Kalau di formal nun sewu memang tidak masuk untuk mukadimah yang detail seperti itu ya. Misalnya ngeten nggih, mau acara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Wonosobo. Itu seperti itu. Karena apa? Nun sewu, tidak seluruh peserta kita muslim. Kalau di acara pendopo bupati atau acara umum lainnya, ngapunten, sekali lagi tidak egois, kita juga menghargai yang non muslim. Jadi sekali lagi selamat pagi atau selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat. Langsung seperti itu, langsung pakurmatan. Cukup ya? Enggak apa-apa. Ini sekali lagi di pengajian. Yang insya Allah nanti hadir. Tambah kata seniku. Yang insya Allah beliau nanti hadir bersama kita. Sebutkan saja kalau pengausan, kalau pengajian disebutkan karena memang beliau yang ditunggu. Tapi kalau pemerintahan kan pasti. Sampai acara dimulai nggak rawuh berarti nggak hadir beliaunya. Tapi kalau pengawasan misalnya kita menghubungi ustazah siapa, otomatis kan tinggal teknis saja nggih. Tinggal teknis, oh memang urung tekan lagi OTW, disebut saja. Justru nanti menambah keyakinan dari peserta pengajian bahwa oh narasumber tamu kita, ustazah kita yang diaturi akan hadir. Ngeten. Betul. Ibu sakit cross check dengan panitia, kesepakatan bersama. Jadi kita nggak boleh memutuskan wonyong MC apa-apa tergantung nyong hurungan apa wis mulai. Mulane niku MC sebetulnya wah, motor penggerak sebuah acara Bu, tidak boleh egois. Cross check itu pun nggak cukup sekali Bu. Dipastikan panitia pun misalnya ketuanya kok bingung ngajak wakil ketua pripun iki badhe mulai dereng soalnya pun niki molor setengah jam. Kalau sudah ada kesepakatan bersama artinya tidak ada yang dikambing hitamkan Bu. Kesepakatan kok MC orang kena disalahno soalnya apa nyongos mempersilahkan misalnya ngeten nggih Bu ngapunten yuk saya mau nyalahkan panitia juga nggak bisa gitu loh. Karena saya petugas atau tugasnya MC didhawuhi panitia itu saling menghargai menghormati. Paham ya Bu? Gitu aja cross check. Wonten meleh. Yang berikutnya MC itu tentunya tanggap. Tanggap artinya ketika audiens merasa mungkin ngeten loh. Basic kita MC sing maaf celelean artinya seneng guyon, humoris. Basicnya misalnya. Tapi pada suatu waktu ini membutuhkan acara yang formal. Kita
harus menghadapi audien yang pakem tapi bukan kaku ya, formal. Itu juga panjenengan harus menguasai dalam hati, kelola dalam hati benar-benar untuk saya harus ngerem rasa, padahal saya nun saya loh. Mungkin panjenengan beberapa kali beberapa event ngelihat saya jobnya wah pecah, gokil, gitu sih. Akan tetapi di momen tertentu kita harus bisa menempatkan diri.